Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan akan lebih bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, sebelum itu, Bapak ada kata-kata motivasi nih sebelum belajar. Yang mana berbunyi, jadilah orang yang berilmu, yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang yang cerdas, mencerdaskan orang lain, dan orang sukses yang mensukseskan orang lain. Jadi, maksudnya adalah ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita cerdas, ketika kita sukses, jadi kita harus membagikan ilmu kita kepada orang lain dan juga mengajak orang lain untuk menjadi cerdas dan sukses untuk masa depan nantinya. Oke, paham? Oke, sebelum itu Bapak mau nanya nih, tahukah Ananda rukun iman yang keempat itu apa? Apakah iman kepada Allah? Apakah beriman kepada qadar dan qadar? Apakah iman kepada hari kiamat? Atau iman kepada Nabi dan Rasulullah? Ada yang tahu rukun iman yang keempat itu apa? Ya, benar sekali. Rukun iman yang keempat itu yakni beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum itu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kedepannya. Yang pertama, siswa mengetahui beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Nah, untuk kedepannya, Bapak akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, masing-masing kelompok akan menyelesaikan suatu permasalahan dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu kasus tersebut. Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih salah seorang di antara manusia dari beberapa Nabi dan Rasul ditugaskan untuk menyampaikan syariat kepada umatnya agar memiliki pedoman hidup dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi, Nabi dan Rasul itu ada perbedaannya. Pertama, Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Jadi, Nabi itu belum pasti Rasul, sedangkan Rasul pasti Nabi. Jadi, pada materi ini ada nggak dari anak-anak Bapak yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang mana terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim faslu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan
beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi Nabi dan Rasul Allah SWT yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. 25 Nabi dan Rasul itulah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Jadi anak-anak Bapak semuanya, Bapak ada lagunya nih tentang 25 Nabi. Oke, jadi mari kita saksikan bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Jadi tadi anak-anak Bapak sudah menyaksikan 25 Nabi dan Rasul. Jadi untuk tugas anak-anak di rumah itunya menghafal tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Jadi Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Yang mana dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, selanjutnya, sesuai dengan perkataan Bapak tadi, jadi masing-masing kelompok akan menyelesaikan suatu permasalahan, yang mana permasalahannya yaitu Rani sedang membaca buku tentang Nabi Muhammad SAW. Rani merasa senang karena ia tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Suatu hari, teman Rani bertanya, kenapa kita harus percaya kepada Nabi dan Rasul? Jadi untuk masing-masing kelompok akan menyelesaikan permasalahan tentang kenapa kita harus percaya kepada Nabi dan Rasul. Oke, paham? Jadi, kesimpulan kita pada pelajaran hari ini yaitunya tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, yaitunya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih dari beberapa manusia, dari Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya dan menjadi pedoman kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dalilnya terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Jadi, Nabi dan Rasul itu ada perbedaannya, yaitunya Nabi. Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul yaitunya manusia pilih Allah yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, nama-nama Nabi dan Rasul. Jadi, nama-nama Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita ketahui berjumlah 25 Nabi dan Rasul. Yaitunya dimulai pada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf,
Ayub, Su'ib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai kepada yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui berjumlah 25 nabi. Baik, mungkin hanya itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apa tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.